McFarlane Toys Indonesia. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Edwin T dari Sibili Toys. Dan hari ini izinkan saya untuk mereview Superman dan Doomsday dari Batman v Superman. Jeng 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 jeng. Dan tidak kurang perlu lama-lama ya, sekarang mari kita buka dari figur ini. Bisa dibilang ini figur sangat spesial bagi saya sendiri karena saya adalah seorang penikmat dari film-film era Snyderverse DC. Dan kalau kita buka teman-teman ya, kita bisa melihat ini ada dua kartu, kartunya si Superman dan juga kartunya si Doomsday. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat ya, di sini figurnya itu ada dua figur, satu aksesoris dan 4 tangannya Superman. Dan sedikit disayangkan untuk Doomsday kita tidak mendapatkan alternasi tangan Doomsday yang seperti tombak itu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saja kita buka. Dan di sini teman-teman sebenarnya lumayan menarik secara packing ya. Karena packingnya ini bisa dibilang biasanya kan dia cuma satu lapis ya. Nah tapi di sini ada 2 lapis teman-teman ya. Jadi sini figurnya itu ada 2 plastik nih atau 2 mika ya, yang membuat figurnya ini bisa stay still dan cakep dan juga tentunya ya tahan lama. Dan kalau teman-teman mau buka pastikan tali ini dibuka dulu. Nah kalau enggak dia tidak akan bisa dibuka. Oke, nah sudah kita buka ya. Dan inilah teman-teman si figur Superman dan Doomsday-nya. Langsung saja coba kita lihat figur Superman-nya dulu ya. Oke teman-teman, sebenarnya kalau untuk figur Superman, saya melihat figur Superman ini ya, sculptingannya sama dengan figur Superman yang lama, tapi memang saya melihat di sini secara cat dia jauh lebih bagus dan lebih rapi. Makanya kalau kita tata dengan cahaya-cahaya tertentu, maka mukanya si Henry Cavill sangat terlihat di sini. Dan yang menarik dari figur ini juga teman-teman adalah nih ya, cape-nya ini kain dan ada kawatnya juga, dan kain juga bukan kain sembarangan teman-teman. Secara tekstur dia sedikit metalik ya, dan secara tampilannya juga dia punya tekstur yang selaras dengan figur dari si Superman ini. Dan apalagi juga yang menarik, kita mendapatkan 2 tangan mengepal. Kalau secara perbedaannya dengan figur yang lama apa? Tidak ada, kecuali ya catnya yang di wajah lebih rapi. Terus dia punya jubah yang kain dan juga tangan yang punya banyak aksesoris. Tapi teman, yang sangat saya sebel dari figur ini adalah ini nih. Ini kenapa ini teksturnya beda sendiri? Sehingga ya sangat disayangkan ya. Tapi ya udahlah ya, karena memang saya sudah lama menunggu figur ini, jadi tidak apa-apa, saya akan tetap suka dan tetap pajang. Dan di sini teman-teman, saya rasa secara bahannya juga mungkin ada sih perbedaan, karena somehow yang di sini dia lebih tidak sekaku yang versi sebelumnya, versi Justice League, dia versinya lebih lentur gitu, seperti itu. Nah, ini kalau dari wajah ya teman-teman bisa lihat. Secara wajah ya, dia fokus, warnanya sedikit kuning. Terus kaki oke, aman semua. Dan detail juga bagus. Ya overall teman-teman, ini adalah figur yang sangat cakep. Apalagi dengan kain ya. Jadi kalau teman-teman mau pajang atau mau tata dengan tampilan yang lebih dinamis, maka ini akan sangat membantu. Cuma memang teman-teman yang sedikit disayangkan adalah ini. Nih teman-teman lihat ya. Jadi dia untuk jubahnya ini tidak mengikuti alur dari kostum yang seharusnya, sehingga dia malah mirip seperti Superman yang lama nih ya, kayak Reeves mungkin, terus Brandon Routh. Jadi dia dipasang di belakang sini teman-teman. Tapi kalau Zack Snyder harusnya dia tuh ada di samping sini masuknya, bukan di balik leher. Oke, udah itu aja. Sekarang tidak lama-lama kita akan langsung review The Doomsday-nya. Wow teman-teman, ini merupakan figur yang sangat brutal ya, dengan jumlah pemesanan yang dulu sempat sangat sedikit, tapi puji Tuhan kembali adanya dibuka pemesanan tambahan untuk batch terbaru, sehingga sekarang banyak teman-teman yang bisa mendapatkan figur ini. Dan teman-teman, figur ini juga lumayan unik. Kenapa? Karena biasanya McFarlane tuh menyediakan butterfly ya, kayak penutup gitu ya untuk butterfly join, tapi di sini tidak ada penutup teman-teman. Jadi ya entah kenapa ini menjadi kurang bagus menurut saya ya. Jadi dia kelihatan kopong gitu. Terus ya menjadi lebih kelihatan ringkih juga. Nah ini yang teman-temannya, kalau yang punya saya dulu, yang di sininya kokoh,
Nah di sini sedikit ringkih teman-teman. Semoga tidak gampang patah ya untuk figur ini. Terus tentunya di sini juga dia single join, ya single join. Sangat mirip dengan figur aslinya yang ada di film. Dan mungkin ini teman-teman satu-satunya dan pertama figur Doomsday versi Batman v Superman. Seingat saya belum ada yang lain ya, karena memang tidak semua orang suka. Tapi saya sendiri lumayan mencintai tampilan ini karena figur ini itu lumayan bertumbuh teman-teman. Hanya saja memang disayangkan ya durinya kurang banyak nih. Padahal di akhir-akhir adegan di BVS itu dia durinya udah sangat banyak teman-teman. Di sini kurang ya. Tapi overall ya nggak apa-apa karena ini merupakan figur yang sangat-sangat keren. Artikulasi umum ya. Karena dia satu join jadi dia hanya 90 derajat bisanya. Wajahnya terus cat matanya ini juga sangat bagus teman-teman, lihat ya. Tuh. Nah, tapi teman-teman ya ini plus minus sih. Di sini tidak ada join tambahan ya. Tapi yang membuat ini menjadi tampilan lebih kokoh ya karena dia tidak ada join tambahan. Sedangkan kalau ada join tambahan dia tentunya akan lebih dinamis tetapi akan sedikit aneh teman-teman. Karena akan ada kayak garis-garis seperti ini. Nah. Ya. Dan inilah figur dari Batman v Superman. Oke. Mungkin kurang lebih itu saja teman-teman cerita dari saya. Dan ya thank you udah nungguin video terbaru dan mohon maaf tidak rilis video lagi karena memang ya sekarang figur tidak murah. Namun ya saya akan lebih selektif dalam membeli figur dan ketika lagi pengen review akan saya review. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.